Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil majid, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallah. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak dan jemaah sekalian rahimakumullah, masalah surau kita Melbourne yang dimuliakan Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah SWT dalam acara rangkaian ibadah kita melaksanakan salat. Diawali dengan iftar jama'i, buka puasa bersama, lalu diteruskan dengan salat maghrib, salat isya, salat tarawih. Sebelum kita terus meneruskan dengan salat witir 3 rakaat, kita lanjutkan ya ta'lim ringkas kita pada malam yang ke 11 ya. Jadi bingung hitungnya sih, Bu ya. Pada malam yang ke-11 ya, pada malam hari ini kita lanjutkan ta'lim kita dan sudah memasuki fadailu al-amal ya. Jadi fadilah amal. Ini untuk saya, Pak ya. Pak Izid, ini untuk saya nih. Kuenya mana kuenya? Minta kue sama orang tua bisa kualat ya. Ya, mumpung ingat tadi terasa saya pulang kampung, Pak. Ya, ada Pak Yazid bacain selawat tadi. Terasa pulang kampung saya rasanya ya. Jadi ada suasana baru. Hari ini kita akan membahas tentang fadailu Al-Qur'an ya. Kalau kemarin kita membahas tentang fadailu as-shalah, keutamaan salat. Sekarang ya kita membahas tentang fadailu Al-Qur'an, keutamaan Al-Qur'an. Hubungan ya antara Al-Qur'an Al-Karim dengan Ramadan itu sangat erat. Ya, sangat erat. Karena dalam rangkaian ya, ayat-ayat as-siyam, ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita agar berpuasa dan larangan-larangan serta anjurannya, Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ya, atau menyebutkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Jadi pada bulan ini, ibu sekalian alhamdulillah, Al-Quran diturunkan. Nah, para ulama tafsir menjelaskan yang dia maksud dengan unzila fi Ramadan atau syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada kita pada bulan Ramadan, yakni bahwa Al-Quranul Karim ya, yang terdiri dari salasuna juz'an ya, 30 juz ya, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala marratain. Itu 2 kali ya. Marat al-ula ya, kali yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala duf'atan wahidah, sekaligus ya, min lauhil mahfuz ila sama'i dunya. Ini menurut Imam As-Suyuti ya, dari lauhil mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu duf'atan wahidah, sekaligus blok 30 juz. Nah, minas sama'i dunya, dari langit dunia ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu diturunkan secara bertahap. Dicicil sedikit demi sedikit. Ya. Dimulai dari surat Al-Alaq. Ya, itu terdiri dari sekitar 5 ayat selama 23 tahun. Ya, kalau digenapkan sekitar 23 tahun. 13 tahun di Makkah qabla al-hijrah dan 10 tahun di Madinah atau ba'da al-hijrah. Jadi 2 kali. Sekali turun dari Lauhul Mahfuz ke sama'i dunya. Nah, dari sama'i dunya kepada Rasul dicicil oleh malaikat Jibril sedikit-sedikit. Ada yang 5 ayat, ada yang 10 ayat, ada yang 70 ayat, ada yang 100 ayat diturun kepada Rasul. Nah, Rasul menyampaikan kepada para sahabat dan kemudian mengatakan, ayat ini letakkan di sini, ayat ini taruh di sini, ayat ini penutup awal ini dan seterusnya, sehingga ketika Rasul sempurna wahyunya, maka komplitlah ayat itu, tidak ada lagi yang tersisa, semua sudah turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud dengan turun pada bulan Ramadan ya, kalau ada yang mengatakan
Bagaimana mungkin atau apa yang maksud dengan Al-Quran turun pada bulan Ramadan? Padahal Al-Quran itu turun selama 23 tahun. Tidak semua di bulan Ramadan. Nah, para ulama memaksudkan yang dimaksud dengan turun pada bulan Ramadan itu adalah dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia. Itu terjadi pada bulan Ramadan, bertepatan dengan Lailatul Qadri. Ya, hal ini dijelaskan dalam surat yang tadi kita baca, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Karena itu bisa disimpulkan Al-Quran turun pada syahrul Ramadan, ya, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, Lailatul Qadar itu terjadi kapan? Syahrul Ramadan. Ya, paham ya? Jadi dalam surat Al-Baqarah dijelaskan Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Ya, Al-Quran turun pada bulan atau pada malam Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Nanti bahasan tentang Lailatul Qadar kita akan bahas dengan detail pada akhir Ramadan insyaallah. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan, dan karena itu maka Al-Quran itu erat sangat hubungannya dengan Ramadan karena diturunkan pada bulan ini. Nah, untuk itu Ibu sekalian rahimakumullah, ada beberapa tugas kita, ya, wajibuna nahwal Quran, ya, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ringkasnya, ya, ada 7. Ya, saya akan bacakan secara ringkas karena waktu kita sangat terbatas. Yang pertama, tugas kita terhadap Al-Quran adalah qiraatuhu, membacanya. Ya, membacanya. Para ulama mengatakan kemampuan seorang muslim untuk membaca Al-Quran itu bersifat fardu ain dan bukan fardu kifayah. Artinya tidak kemudian mentang-mentang Ustadz Eko sudah bisa baca Quran lalu yang lain tidak usah belajar, enggak. Tidak bisa diwakilkan. Ya, bersifat fardu ain. Semua kita yang mengaku muslim harus bisa membaca Al-Quran semampu dia. Sering saya sampaikan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan kalau ingin membaca Al-Quran yang baik. Pertama adalah, ya, baca Quran itu harus benar. Ya, enggak boleh salah-salah. Tadi, ya, anak kita sudah baca Al-Quran, ya, luar biasa, ya. Nah, mungkin besok gantian yang lain dan seterusnya. Yang kedua, selain benar, lancar. Ya, benar, lancar. Nah, yang ketiga, ya, adalah enak didengar. Ya, benar, lancar, enak didengar. Nah, supaya bacaan kita benar, Bu, itu harus belajar. Harus ada gurunya. Ya, maka para ulama dulu ketika belajar Al-Quran, setoran hafalan Al-Quran itu biasanya talaqi, menstorkan hafalan kepada orang lain agar bacaan kita dikoreksi. Karena kita sendiri tidak bisa mengkoreksi bacaan kita. Kita udah masa bener aja gitu kan. Pasti dibaca di depan ustadz yang lebih bagus, ya. Semakin pintar seseorang, ya, kadang semakin banyak salahnya. Ya kan? Coba kita ngaji gitu ke ustadz. Perasaan, ya, semakin pintar kita semakin banyak salahnya. Ya, padahal ustadz itu, saya ada pengalamannya, orang yang baru belajar Al-Quran, ibu sekalian, ketika dia baca, itu bukan tidak ada salahnya, tapi kita toleransi. Sebab, ya, kalau diteruskan nggak pernah, Pak, nggak maju-maju bacaannya kan. Nah, maka untuk membesarkan hatinya, ya, seolah-olah dia pinter, nggak ada salahnya. Padahal kalau kita koreksi habis itu, dia nggak bisa baca Quran. Nah, tapi semakin pinter orang, semakin harus dia belajar. Supaya bacaan kita benar, maka harus, ya, harus ada guru, ya, yang mendengar bacaan Al-Qur'annya. Sebab ayat-ayat Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah al-arabiyah. Kita orang Indonesia ada beberapa huruf yang tidak memiliki kesamaan dengan huruf Arab. Saya tinggal di Bogor, Bu, ya, Sunda. Ya, orang Sunda itu kalau azan hayyalal pala nggak bisa ngomong F. Saya mohon maaf kalau di sini banyak orang Sunda, ya. Pak mana ya yang Pak Rian, ya, tanya ke beliau kalau nggak percaya, ya. Susah dia ngomong, enggak, di Sunda itu nggak ada F, yang adanya pa, ya, P, ya. Kalau kita kita kritik, dibilang apa? Itu fitnah katanya, ya. Dari fitnah aja udah salah, ya. Yang lain, yang dari Palembang sama tuh kasusnya, ya. Mana yang dari Palembang, ya, sama tuh, ya. Susah ngomong F, bisanya P. Yang ahlu Jawa, dari Jawa, Pak Lugas, susah ngomong Ain, bisanya ngah.
Ada teman saya sampai sekarang namanya di ijazah sama Ngali Usman. Maksudnya Ali Usman gitu ya. Rabbil ngalamin. Standar. Ya, karena ini bukan bahasa kita. Bahasa Arab. Gitu ya, bahasa Arab. Harus latihan. Jadi benar. Benar itu harus belajar. Nah, yang kedua, harus lancar. Bagaimana bacaan kita Al-Qur'an kita supaya lancar? Harus sering-sering membaca. Ya, semakin sering kita baca, maka akan semakin lancar kita membaca Al-Quran. Saya ada pengajian rutin di rumah saya setiap hari Ahad pagi. Sebelum belajar mengaji, kita biasanya gantian tuh baca Qurannya satu-satu. Itu ketahuan Bu, ya, di antara kita ada yang 10 sampai 15 orang itu ya, kalau pekan-pekan itu sudah lama tidak membaca Al-Quran, ketahuan. Bacaan Qurannya beletot, apa ya? Banyakkan batuknya. Ya, jadi dikit-dikit ya. Makanya baca Quran itu kalau sudah lancar itu bisa menyembuhkan batuk gitu ya, enggak batuk lagi. Ya, harus dibiasakan ya. Semakin kita biasakan semakin lancar. Nah, yang ketiga, benar, lancar. Nah, yang ketiga, supaya bacaan kita enak didengar, harus rajin-rajin mendengar. Nah, jadi kiatnya 3 tuh ya. Supaya benar harus ada guru, supaya lancar harus latihan sendiri. Walaupun gurunya ada, tapi dia nggak pernah baca di rumah, nggak akan lancar. Biasanya mengkritik orang. Salah itu, dia sendiri suruh baca nggak bisa. Karena banyak guru tapi nggak pernah baca Quran. Yang terakhir harus rajin-rajin mendengar agar bacaan kita enak didengar. Ya, kita singkirkan ya, misalnya kaset-kaset atau kemudian lagu-lagu dangdut yang ada di mobil kita ganti dengan merotal. Ya, supaya kita terbiasa mendengar bacaan Al-Quran ya. Ustadz Hamim hari ini nggak hadir ya. Kalau kita baca ibu sekalian ya, itu ternyata lagunya itu mirip sekali dengan lagu bacaan Quran di Masjid Turki. Yang ada kan Masjid Turki di sini, saya biasa sholat dengan Pak Iwan ya, sholat di sana sama. Mengapa? Karena dia sering mendengar di situ, dipraktekkan di sini sama ya. Makanya kalau kita baca giliran gini Pak ya, kan kita bikin lingkaran kemudian gantian ya. Saya suka kalau bisa memilih ya, akan milih di tempat orang ya, di samping orang yang bacaan Qurannya enak. Sebab kalau kita baca Quran setelah orang yang tidak bacaan Qurannya nggak enak, kita ketularan nggak enak, ngikut lagu dia gitu kan. Coba ya praktekkan nanti ya, begitu. Jadi setelah dia baca kemudian dia yang gagap, kita ikut-ikutan juga gitu ya. Tapi kalau dia enak baca, kita tinggal nyambung, enak juga. Nah, jadi kuncinya supaya enak didengar harus rajin-rajin mendengar. Nah, ini yang pertama, qiraatuh, membaca Al-Quran tugas kita harus bisa. Apalagi hari ini ya, kita bersyukur ya, zaman sudah modern. Ya, kalau di awal-awal malu belajar dengan guru, kita boleh belajar dengan kaset. Ya, dengan VCD dulu ya. Nah, sudah agak pinter dikit baru panggil guru, biar nggak ketahuan begonya. Ya kan? Kalau dari awal alif saja nggak tahu, waduh ya, keterlaluan gitu ya, terlalu kata Haji Ramai-Ramai ya. Ini yang pertama. Yang kedua, hifzuhu ya, menghafal, memorize ya. Selain membaca ya, maka yang kedua adalah menghafal. Ini tugas kita sesuai dengan kemampuan kita, dan tidak ada kata terlambat ya. Tadi Pak Yazid nanya, Ustadz, berapakah usia seseorang ya bagus untuk menghafal Quran? Sengaja jawaban saya politis ya. Saya jawab, berapa usia itulah keajaiban Al-Quran itu ya. Berapapun usia kita itu pantas menghafal Quran. Sebab kalau saya jawab umur 10 tahun Pak, dia nggak mau lagi menghafal Quran. Nah, saya udah lewat katanya, kan selesai ya. Ketika dia kejar lagi, anak saya baru saya arahkan, oh bagusnya sejak kecil Pak gitu ya. Untung dia nanya lagi gitu. Kalau enggak selesai. Jadi kalau saya jawab umur 10 tahun ke bawah Pak, alhamdulillah katanya, dia enggak udah lewat kan. Jadi Al-Quran itu bisa dihafal. Ustadz Yusuf Mansur itu dia punya banyak pesantren ya, Darul Quran. Dia mengatakan ada seorang ibu usia 50 tahun ke atas, 57 atau berapa, bisa menghafal Quran 30 juz. Dan disitulah keunikan Al-Quran. Walaupun kita tidak paham isinya, tidak ngerti bahasanya, tapi bisa kita hafal. Dan itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran. Makanya Al-Quran turun kepada kita itu melalui dua cara, kitabatan wa hifzah ya, dengan tulisan ya,
Nabi ketika mendapatkan wahyu memerintahkan kepada para sahabatnya dua, disuruh menghafal, disuruh menulis. Ada 7 orang sahabat Nabi disebut dengan kutabu wahyu, penulis wahyu. Jadi Al-Quran itu bukan hanya dihafal, tapi juga ditulis juga. Ya, di era Abu Bakar dikumpulkan jadi mushaf Abu Bakar, dilanjutkan di era Umar dipegang oleh Hafsah. Nah, di era Utsman bin Affan ditulis ulang dan disebarkan kepada beberapa 7 atau 8 pelosok negeri sampai kemudian hari ini. Makanya mushaf Al-Quran kita itu dikenal dengan mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani karena ya di awal sekali ditulis ulang dan disaksikan oleh ribuan para sahabat waktu itu. Sampailah kepada kita melalui kitabatan wa hifdza dan hafalan. Seandainya ya seluruh mushaf Al-Quran yang ada di dunia ini, bukan hanya di Melbourne gitu, di dunia dihapus semua dan kemudian dibakar semua, Al-Quran tidak akan hilang. Dia ada dalam otak-otak, ada dalam hafalan-hafalan kaum muslimin. Dan ini kelebihan Al-Quran dibanding dengan kitab suci yang lain. Dan karenanya Al-Quran itu kata Allah SWT, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Allah menepati janjinya hari ini ya. Al-Quran yang kita pegang itu sama persis dengan yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berubah walaupun satu huruf. Ya, tidak berubah walaupun satu huruf. Bayangkan dari 1434 tahun yang lalu sampai sekarang enggak berubah. Bandingkan dengan kitab suci agama yang lain, sudah mengalami perubahan, penyesuaian bahasa ya. Ejaan Bible pada tahun 1920 sampai dengan 2000 sekian ini itu lain ya. Versi bahasa Inggris ya dengan versi bahasa Indonesia ya, misalnya ini versi bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterjemahkan ke Belanda, diterjemahkan ke Sunda, dibalikkan lagi ke Inggris, itu udah berubah. Tapi Al-Quran tidak, dimanapun kita berada dia sama. Ya. Nah ini tugas kita yang kedua, hifdzahu, ya, menghafal Quran sesuai dengan kemampuan kita. Bisa dihafal Al-Quran 30 juz? Ya. Tidak bisa ya separohnya. Ya, separohnya berapa? 15 juz. Wah, udah banyak juga ya 15 ya. Tidak bisa separohnya, sepertiganya. 10 juz. Masih banyak juga ya. Tidak bisa tidak bisa separohnya, tidak bisa sepertiganya, 1/4. Berapa juz tuh 1/4? 7,5. Nah, orang keuangan nih kayaknya pinter ngitungnya ya. Nah, kalau tidak bisa 1/6, 5 juz. Masih berat juga 5 juz. Ya, kalau tidak bisa 30 juz ya juz 30 lah yang minimal ya. Nah, juz amma itu minimal sekali itu ya. Maka saya punya pesantren tahfiz Quran untuk anak-anak ya. Kita targetkan minimal anak-anak hafal itu 5 juz. Itu minimal sekali. Ya, karena mereka adalah pelajar-pelajar umum. Jadi pagi mereka sekolah di umum, di SD mana-mana. Sorenya jam 2 ngumpul di rumah saya itu ya. Kebetulan saya ada satu rumah yang belum kepake karena anak-anak masih kecil. Di situ ada sekitar 68 siswa dari berbagai sekolah. Mereka kumpul sore hari dan kemudian menghafal Quran. Maghrib mereka pulang. Jadi waktunya cuma 2-3 jam. Maka saya sampaikan kepada para orang tua itu ya, Bu, kita memang tidak berharap banyak. Minimal anak-anak kita ini minimal hafal 3 sampai 5 juz. Atau kita ambil minimal saja 3 juz saja, sudah luar biasa. Anak-anak kita yang hafal 3 juz ini, Bu ya, nanti mereka masuk SMP, masuk SMA, masuk ITB. Bayangkan mahasiswa ITB hafal Al-Quran 3 juz. Wah, jagoan itu ya. Insya Allah tempat-tempat mainnya Al-Hurriyah. Atau masuk ITB, mainnya di mana? Di Salman. Karena mengapa? Karena hafalnya 3 juz. Itu baru 3 juz. Sederhana. Ya. Dan itu tidak sulit. Ya. One day one ayat. Ya. Satu hari satu ayat. Ya. Kalau ayat Al-Quran itu 6.000 berarti 6.000 hari. Berapa tahun tuh ya? Lama ya. Yang paling susah juga adalah menjaga. Ini yang kedua, menghafal. Dan kita, ya Ibu sekalian, serta Ibu sekalian, berharap ya hafalan Quran kita terus bertambah semampu kita. Semampu kita ya. Jangan sampai tahun ini Ramadan ini dengan Ramadan tahun depan hafalan kita nggak nambah. Salat kita bacaan Qurannya itu terus. Ya, kalau nggak Al-Ikhlas, Al-Kautsar. Suruh baca Qul ya ayyuhal kafirun, entar dulu diulangi lagi. Karena apa? Takut bacanya nggak selesai. Wala ana abidu ma'batum wala antum abidun wala enggak selesai.
Karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, dia penuh dengan berbagai misteri. Ya, mudah dia hafal tapi mudah hilang. Ya, kata Rasulullah SAW, hafalan Quran ya asyaddu tafallutan minal ibili fi qaliha. Jadi hafalan Quran itu ya lebih cepat hilang daripada unta yang tidak diikat. Unta, Bu, taruh depan masjid, unta susah yang mengibaratkannya ya. Sepeda motor saja lah ya. Nah, sepeda motor ya. Taruh depan masjid, kuncinya di situ. Kan cepat hilang. Nah, hafalan Quran asyaddu tafallutan, lebih cepat hilang dari itu. Ngafal pagi mending masih sampai sore, zuhur udah hilang. Ya, apalagi kita yang sudah usianya sudah kayak Pak Yazid ini ya. Usianya sudah sore. Kalau udah sore itu ntar lagi malam. Ya. Kalau udah malam sudah wassalam ya. Jadi hafalan itu cepat hilang kalau nggak diulang. Dan itu adalah hikmahnya, sebab kalau hafal dan tidak diulang tetap hafal, kapan kita dapat pahalanya? Dihafal sekali nggak usah diulang, toh juga ntar nggak hilang. Kapan dapat pahala? Al-Quran itu akan mendapatkan pahala kalau kita baca. Ya, nah, membaca dan kemudian menghafal lagi-lagi semampu kita, ya, semampu kita, ya. Karena Al-Quran itu, Ibu sekalian, saya sampaikan tadi ya, ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang mirip. Ya, saya ingat ketika di pesantren dulu, selepas pada sholat isya, ya, hampir pada setiap sholat isya, yang jadi imam itu bukan ustadz, ya, tapi kita santri-santrinya, kelas 2 atau kelas 3 biasanya ya, tingkat SMA. Saya ingat dulu, Ibu sekalian, ada seorang santri disuruh imam, ya, dia maju dan membaca surat wal asri. Hafal semua kan wal asri, ya, hafal ya. Tapi kalau jadi imam, makanya kata Ustadz Yusuf Mansur, kalau Anda pengen jadi imam, siapkan hafalan. Bukan 100%, 200%. Sebab begitu maju, udah hilang 100%. Ya kan? Apalagi pakai mic di atas kuping seperti ini ya. Wah, itu bisa merontokkan hafalannya. Apalagi di belakangnya ada ustadz-ustadz juga, mau tambah hilang ya. Maka kata beliau ya, kalau ingin jadi imam, siapkan hafalan 100%, 200%. 100% nggak cukup. Nah, ini teman tadi baca wal asri, Pak. Dibaca ayat pada rakaat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladzina an'amta alaihim. Pindah ke Al-Fatihah. Apa? Grogi. Al-Quran itu mirip, banyak kemiripan. Ya. Ada teman ustadz ya, ustadz masih muda juga ya. Jangan baca yang lain, baca Qul a'udzu birabbil falaq. Salah. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq. Itu 10 kali kita ingatkan, enggak ada uanya. Langsung min. Enggak, tetap wa min. Ya. Jadi Al-Quran itu demikian. Belum yang mirip-mirip. Fadzakir in nafa'ati dzikra, fadzakir innama anta mudzakir, sama. Itu dari sabihis bisa pindah ke hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya. Dari surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Ya, itu sama dengan surat At-Tur yang saya baca tadi. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Ada wa 'uyun, ada wa na'im ujungnya. Setelahnya ada fakihina bima atahum, lanjutannya ada akhizina ma atahum, sama persis. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu terdapat di surat At-Tin. Dalam surat yang lain disebutkan illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sama, bedanya fa doang. Ya, begitulah Al-Qur'an, penuh dengan kedetilan. Tetapi di segala halangan itu ya, Allah mengatakan ya bahwa Al-Qur'an itu mudah dihafal. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana fahal mim muddakir. Jadi Al-Quran itu mudah dihafal, gampang dihafal, walaupun dia tidak ngerti bahasa Arab. Ya. Nah, sebagai penutup ya, kita ada 7, kayaknya bertahap ya, besok sisanya kita lanjutkan. Yang ketiga, yang terakhir, tugas kita terhadap Al-Quran, Ibu sekalian rahimakumullah, kitabatuh ya, menulisnya, ya, mencatatnya. Nah, tentu ini tidak menjadi kewajiban kita semua ya. Apalagi sekarang zaman sudah canggih ya, tinggal di copy, diperbanyak. Tapi ada satu penelitian, Ibu sekalian, saya dan kawan-kawan di Bogor itu sudah menerapkan ini walaupun bertahap.
Kita ingat ya, ini bagi yang mungkin 50 tahun ke atas ya, atau 40 tahun lah ya, di SD dulu kita ada pelajaran menulis indah. Ingat nggak ya, menulis. Makanya tulisan-tulisan orang tua kita dulu indah-indah Pak, bagus-bagus. Bapak saya itu kalau menulis nggak perlu pakai garis, lurus dia. Kita sudah pakai garis masih belok-belok juga gitu ya. Kalau nulis di papan tulis mulai dari sini habisnya di sini gitu ya. Jadi kalau ngajar itu ada ilmunya ya. Kalau nggak biasa nulis papan tulis dari sini, nanti selesainya di sini gitu ya. Nah kita dulu ada pelajaran menulis indah, menulis halus. Biasanya kata-kata mutiara. Ya. Saya lihat beberapa sekolah tingkat SD, saya nggak tahu kalau di sini itu nggak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Barangkali karena zaman sudah canggih, ngapain belajar nulis orang komputer? Mungkin itu penyebabnya. Tapi ada sebuah penelitian ternyata menulis indah itu, ya. Itu ada sisi positifnya ya, dari berbagai kajian ya, terutama kajian-kajian psikologis. Menulis indah itu menurut kajian psikologis ya, itu akan melatih kesabaran. Ya kan? Harus. Yang kedua, melatih ketelitian. Ya kan? Ya, jadi sabar di situ, teliti di situ. Yang ketiga, melatih kedisiplinan, harus selesai. Nah, belakangan ada penelitian bagaimana kalau yang ditulis itu Al-Quran, bukan huruf Latin, tetapi Al-Quran, dan ternyata efeknya luar biasa. Ya, bisa menimbulkan ketelitian, ya, bisa menambah kesabaran, kedisiplinan, dan ada 9 sifat-sifat karakter dasar manusia, ya, yang lahir dari perilaku kita bagaimana menulis Al-Quran. Nah, saya dan teman-teman di Bogor, yang mungkin di beberapa daerah sudah dilakukan, sedang menggalakkan itu menulis Al-Quran. Menulis caranya bagaimana? Jadi Al-Quran ya, teman-teman sudah menyiapkan tulisan Al-Quran itu sengaja dicetak halus, artinya tidak terlalu kelihatan ya. Nah kita tinggal menebalkan dengan pensil 2B ya. Setiap orang ya, kita targetkan setiap keluarga punya satu Al-Quran karyanya sendiri ya. Jadi kalau dihitung Al-Quran kita ini rata-rata terdiri dari 602 atau 604 halaman ya, 604 halaman. Jadi kalau kita tulis sehari sekian halaman, itu suatu saat akan jadi Al-Quran sendiri. Al-Quran hasil tangan, tulisan tangan kita sendiri. Jadi kajian sudah mengarah ke situ bahwa menulis Al-Quran itu juga menimbulkan efek positif. Kalau selama ini kan kita bicara tentang Al-Quran apa? Membaca, menghafal, dan nah sekarang menulis. Itu sudah ada kajian mengarah ke situ, dan itu juga menjadi tugas kita sebagai seorang muslim. Sebagai penutup sekalian ya, marilah 3 hal ini dulu ya kita selesaikan. Besok sisanya yang 4. Karena kalau pengen tahu yang 4 besok tarawihnya di sini lagi. Jangan di rumah ya. Kalau di rumah ilmu yang nggak nyampe. Ya, yang 4-nya enggak ya. Dan yang lain sepakat jangan ngasih tahu yang nggak hadir ya. Enggak, ini bercanda ya. Bahkan dianjurkan yang nggak hadir dikasih tahu ya, yang 4 lagi itu ya. Jadi pertama membaca, marilah kita gunakan Ramadan ini sebagai syahrul Quran ya, bulan di mana kita membaca Al-Quran. Hari ini sudah masuki hari yang ke-11. Kita cek Quran kita di rumah, apakah lipatannya sudah sampai juz 11 belum? Jangan-jangan lipatannya itu baru juz 3. Oh, ngejarnya kayaknya susah tuh ya. Ya, minimal saya ingat kakek saya dulu Bu, kalau orang nanya, "Wah Haji, ini Ramadan keberapa?" Sebentar, diambil Qurannya, yang ke-11. Karena lipatan bacaan tilawah Qurannya sudah juz 11. Nanti sudah juz 20, berarti sudah sudah hari yang ke-20 ya. Satu hari satu juz, one day one juz ya. Sebulan insyaallah kita bisa menghatamkan Al-Quran. Dan ya, tidak berat insyaallah. Satu juz itu Ibu sekalian, umumnya Al-Quran yang beredar terdiri dari 20 halaman atau 10 lembar bolak-balik. Tinggal dibagi. Salat 5 waktu dibagi 20 dibagi 5. Berarti per salat kita harus membaca 4 halaman atau 2 lembar. 1 lembar dibaca sebelum salat, 1 lembar setelah salat. Clear, selesai. Tinggal disiasati. Misalnya zuhur kayaknya nggak sempat baca Quran. Dijamak, takdimkan ke subuh. Subuhnya dibanyakin. Ya. Atau misalnya zuhur tidak bisa, dijamak takhirkan ke maghrib. Maghribnya banyakin. Cuman saran saya baca Quran ya, jangan sering-sering menjamak takhir. Sering numpuk di ujung-ujungnya nggak selesai.
bagus jamak takdim. Tahu jamak takdim? Dimajukan. Ini Ramadan yang ke-11, bacaan kita sudah juz 13, aman insyaallah. Tapi kalau di jamak takhir, nanti saja sudah hari ke-11, tilawahnya baru juz 7, alamat tidak selesai. Nanti saja 10 akhir tambah sibuk. Nanti saja kalau sudah cuti. Memang cuti akan memastikan kita baca Quran? Belum tentu. Dan jurus syaitan itu adalah menunda-nunda kebaikan. Ibu dan jamaah sekalian, kita cukupkan tiga ini dulu ya. Sisanya kita akan selesaikan besok insyaallah. Karena sudah jam di studio ya, hampir menunjukkan jam 9 ya. Anak-anak juga sudah harus istirahat. Ustadznya juga harus istirahat ya. Karena dari pagi ini ya, dari pagi di sini, kemudian di Konjan dan jalan-jalan tadi, balik lagi sini. Untung buka puasanya banyak gitu ya. Jadi ustaznya sudah fit lagi insyaallah ya. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Sama-sama kita teruskan dengan sholat berjamaah, sholat witir insyaallah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.